sahabat Perisai, kembali lagi di podcast Perisai Husada. Perkenalkan, saya Anggersha Syifa, saya asisten psikolog yang sedang studi praktik di klinik Perisai Husada. Saat ini saya masih ditemani oleh Mbak Nindya Utami. Beliau adalah lulusan psikologi Universitas Padjadjaran dan juga dosen luar biasa di Universitas Islam Bandung. Saat ini beliau sedang berpraktek sebagai psikolog klinis di klinik Perisai Husada. Halo Mbak Nindya, apa kabar? Halo Anggres, sehat. Bagaimana dengan Anggres? Sehat, alhamdulillah. Oke, di tahun baru ini sering banget nih kita bayangkan sebagai awal yang penuh semangat. Target baru, resolusi baru, harapan baru. Tapi nggak sedikit orang juga yang merasakan capek dan lelah. Capek fisik, capek mental, dan juga capek emosional. Kalau misalkan kamu merasa belum siap lari lagi di awal tahun ini, kamu gak sendirian. Banyak orang masuk ke tahun baru ini masih dengan beban yang sama sebelumnya. Disinilah burnout itu seringkali hadir secara perlahan tanpa kita sadari dan ikut masuk ke dalam awalnya tahun yang baru. Di podcast ini kita akan membahas burnout bukan tentang tanda kelemahan, tapi sebagai suatu sinyal pertanda untuk pikiran dan tubuh untuk berhenti sejenak. Episode ini pas banget nih buat kamu yang masuk ke tahun baru tapi bukan dengan energi yang penuh, melainkan dengan nafas yang masih berat. Kalau begitu, sebelum kita jauh membahas terkait dengan burnout, mungkin penting dulu untuk memahami satu hal yang banyak dirasakan oleh orang di awal tahun baru nih Mbak Nindya. Banyak orang berpikiran bahwa awal tahun ini waktunya semangat baru. Tapi kenapa ya justru banyak sekali orang juga yang merasakan lelah di awal tahun baru ini? Iya betul Grace. Jadi sebetulnya secara psikologis energi kita tuh tidak otomatis ya ikut reset hanya karena kalendernya berganti. Tapi tubuh dan pikiran kita juga bisa membawa kelelahan dari tahun sebelumnya. Sementara di awal tahun itu biasanya justru muncul tuntutan baru, resolusi, target atau ekspektasi sosial dan bahkan mungkin perbandingan dengan orang lain gitu ya. Nah secara psikologis juga momen seperti tahun baru itu memang membuat seseorang jadi terpacu ingin berubah gitu ya. Tapi di sisi lainnya atau di saat yang sama itu juga kadang-kadang menekan diri sendiri gitu. Jadi kita menuntut diri sendiri untuk mendapatkan pencapaian yang lebih dan sebagainya. Oke, jadi tahun baru tuh bukan otomatis semuanya kriset gitu ya Mbak Nindya ya. Jadi kalau misalkan awal tahun ini masih terasa dengan berat, itu bukan berarti kita gagal ya Mbak ya? Betul, misalnya baru minggu pertama kerja gitu ya, tapi sudah malas buka laptop atau gampang emosi sama hal kecil gitu ya, atau bangun pagi aja rasanya tuh kayak berat banget gitu ya. Nah bisa jadi itu tanda bahwa tubuh dan pikiran kita belum selesai untuk istirahat. Jadi menariknya, meskipun burnout ini cukup sering terjadi, tapi banyak sekali orang yang merasa tidak menyadari bahwa mereka sering mengalaminya. Bahkan gak sedikit justru menyalahkan dirinya sendiri. Ini yang sering bikin orang bingung nih Mbak. Kalau lagi gak semangat, pengen menarik diri dari lingkungan, itu apakah burnout atau malas? Ya, nah burnout itu bukan kemalasan ya, Grace. Justru banyak orang yang burnout itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, perfeksionis, dan terlalu lama mungkin memaksakan dirinya. Nah, seringkali juga orang-orang yang burnout itu justru adalah orang yang paling jarang mengeluh. Malas biasanya tidak disertai dengan kelelahan emosional yang mendalam, sementara burnout ditandai dengan kelelahan yang tidak hilang meskipun kita sudah istirahat ataupun sudah massas. Nah, ketika kita menyebut burnout itu sebagai malas, kita artinya menutup ruang untuk pemulihan. Padahal yang dibutuhkan itu bukan dorongan untuk lebih kuat, tapi izin untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi diri kita, apa yang terjadi sih dengan diri kita. Oke, jadi memang burnout itu nggak cuma cukup untuk istirahat aja gitu ya Mbak ya, tapi juga perlu dari itu, lebih dari itu, burnout itu nggak cukup hanya untuk istirahat saja, begitu. Kalau dari penjelasan tadi, ternyata burnout itu seringkali hadir ketika tidak terlihat dari luar. Mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalam sebenarnya sedang sangat lelah. Aku jadi penasaran nih Mbak, apakah Mbak Nindya sendiri pernah mengalami atau menangani klien yang mungkin terlihat dari luarnya seperti biasa saja, tapi ternyata di dalamnya itu dia tidak baik-baik saja gitu Mbak? Sebetulnya ada banyak ya Grace. Oke, nah tanpa menyebutkan identitas gitu ya, bahwa saya pernah tuh menangani klien yang secara tampilan atau dari luar tuh sebetulnya terlihat baik-baik aja. Dia bekerja, tanggung jawabnya jalan, bahkan sering dianggap orang yang bisa diandalkan. Nah tapi waktu datang ke sesi, kalimat pertamanya itu sederhana banget. Dia bilang, saya capek tapi nggak tahu kenapa saya capek gitu.
Ya, awalnya dia kira dirinya memang kurang bersyukur. Tapi kalau dilihat dari luar, hidupnya tuh tidak sedang bermasalah besar sebetulnya. Karena pekerjaannya tuh baik-baik aja, relasinya juga aman, semua sebenarnya terlihat normal. Tapi ketika dia ceritakan kesehariannya, ternyata hampir setiap hari itu dia bangun dengan rasa berat. Jadi sulit untuk antusias, jadi males mau ngapa-ngapain, dan mulai menarik diri dari hal-hal yang dulu sebenarnya dia nikmati. Bukan karena dia malas, tapi karena energinya tuh benar-benar udah habis untuk melakukan atau beraktivitas gitu ya. Kemudian yang menarik adalah klien ini tuh tipe orang yang jarang mengeluh gitu ya. Dia terbiasa menahan, menyesuaikan diri dan terus berkata pada dirinya. Misalnya kayak sedikit lagi nanti juga lewat gitu ya. Masalahnya sedikit lagi itu berlangsung bertahun-tahun. Di titik itu yang kami lakukan adalah bukan langsung bicara soal target besar ataupun resolusi besar ya, Grace. Tapi justru kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu mulai dengan mengenali batas lelahnya, memberi izin untuk berhenti sebentar tanpa rasa bersalah, dan memahami bahwa rasa capek itu sebetulnya bukan karena kita kurang bersyukur ya, ataupun karena kita malas, tapi sebetulnya bisa jadi itu kelelahan yang sudah lama kita pendam, yang mungkin juga itu perlu kita dengarkan. Oke, jadi memang ternyata burnout itu bukan hanya berdampak atau terlihat ketika kesehariannya gitu ya Mbak ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa sangat berat untuk bangun tidur saja, itu mungkin bisa menjadi salah satu gejala atau hal yang perlu kita curigai sebagai burnout. Oke, cerita yang tadi mungkin relate sekali nih dengan pengalaman banyak orang yang sedang mendengarkan. Dan di titik ini mulai nih muncul Mbak satu pertanyaan penting, kapan seseorang perlu mempertimbangkan dirinya datang ke psikolog? Ya, sebetulnya bisa karena ketika rasa lelah itu sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari gitu ya. Misalnya adalah kalau bekerja jadi sulit untuk bekerja, atau misalnya pada saat malam tuh jadi sulit untuk tidur gitu ya. Atau mungkin mulai menarik diri dari relasi, atau bahkan merasa hampa berkepanjangan, itu sudah menjadi alarm gitu ya. Datang ke psikolog itu bukan tandanya bahwa kita rusak gitu ya, tapi bisa jadi tempat untuk kita yang ingin mengenal dirinya lebih dalam gitu. Oke, tapi ya Mbak ya, meskipun sudah sadar nih untuk harus ke psikolog mendapatkan bantuan, tapi seringkali ada rasa takut nih di orang-orang tuh sebelum benar-benar datang ke psikolog. Jadi banyak orang takut duluan sebelum ke psikolog. Jadi apa yang harus dipersiapkan mereka sih Mbak sebelum sesi pertama dimulai atau sebelum bertemu dengan psikolog pertama kalinya? Ya, sebetulnya itu adalah hal yang wajar ya, Grace, karena memang banyak orang yang mungkin belum pernah datang ke psikolog itu punya kekhawatiran tertentu gitu ya. Bahwa sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan, sebetulnya nggak ada yang perlu dipersiapkan gitu ya. Cukup datang dengan diri sendiri aja, dengan keberanianmu aja itu sudah cukup gitu ya. Nah, apabila mungkin takut untuk salah ngomong, jangan khawatir, karena dengan cerita yang acak itu mungkin psikolognya bisa mulai banyak membantu gitu ya. Ya, kemudian di sesi pertama psikolog biasanya akan membantu untuk memahami kondisi klien, kemudian juga memetakan kebutuhan yang tentunya nanti akan di akhir sesi akan di-review kembali gitu ya. Apakah permasalahan klien itu nanti bisa di-handle secara mandiri, atau mungkin membutuhkan tes psikologi ataupun terapi psikologi, atau bahkan dia perlu dirujuk ke profesional lainnya. Oke, jadi mungkin untuk sahabat perisai yang sedang akhir-akhir ini merasakan lelah tapi sudah mengganggu ke aktivitas sehari-hari seperti sulit bekerja, sulit tidur, dan sudah menarik diri dari relasi, mungkin itu tandanya untuk segera bertemu dengan psikolog atau profesional lainnya. Dan juga jangan perlu khawatir apabila nanti di sesi pertama sulit untuk bercerita ataupun bingung gitu apa yang harus diceritakan terlebih dahulu, nantinya psikolognya akan membantu untuk menguraikan segala ceritanya. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa ternyata lelah itu bukan sesuatu yang harus kita lawan. Kadang lelah adalah cara tubuh dan pikiran kita memberitahu bahwa ada batas yang sudah kita lewati, atau bahkan ada suatu kebutuhan yang belum kita terpenuhi. Burnout itu bukan tentang kurang kuat, tapi tentang terlalu lama untuk bertahan tanpa jeda. Dan mungkin tidak apa-apa kalau misalkan kita di awal tahun ini belum siap lagi untuk berlari. Gak semua awal itu harus dimulai dengan langkah besar. Beberapa cukup dimulai dengan mengakui bahwa kita sedang lelah. Oke, dan jika kamu memasuki tahun ini dengan rasa lelah, dengarkan itu sebagai pesan, bukan sebagai kesalahan. Tidak semua orang memulai tahun barunya dengan semangat. Ada yang memulainya dengan proses pemulihan, dan itu tidak apa-apa.
Ingat, hidup bukan lomba siapa yang paling cepat pulih, tapi siapa yang paling jujur pada kondisinya sendiri. Terima kasih kepada Mbak Nini ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada sahabat perisai yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga episode ini bisa menjadi ruang aman untuk berhenti sejenak dan bernafas.